Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selamat berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Suryansyah. Baiklah, apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat waktu, dan jangan lupa selalu belajar di rumah untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita buka pelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kita lanjutkan materi kita, yaitu di bab 11. Materi kelas 8, yaitu mengamalkan ibadah puasa. Nah, insya Allah puasa ini kita tidak lama lagi akan memasuki bulan puasa, ya. Tidak lama lagi, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang ini, insya Allah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tujuan kita mempelajari tentang mengamalkan ibadah puasa ini, yang pertama itu tujuan pembelajarannya melaksanakan ajaran puasa wajib maupun sunnah dengan baik dan benar sesuai ketentuan agama. Kemudian yang kedua, memiliki tanggung jawab untuk menunaikan ibadah puasa wajib saat bulan suci Ramadan. Yang ketiga, berempati kepada orang yang kekurangan setelah memahami maksud disyariatkannya puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian yang keempat, memaparkan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Baiklah, untuk lebih jelasnya, nah di sini ada peta konsep pembelajaran kita tentang ibadah puasa ini. Mengamalkan ibadah puasa itu nanti yang pertama, ketentuan puasa itu bagaimana. Jadi ketentuannya ya, tidak sembarangan puasa itu nanti, ya, ada ketentuannya, hukum-hukumnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa hukumnya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, pembagian puasa. Nah, puasa itu nanti ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah hikmah daripada puasa itu sendiri. Jadi kita lihat dari hikmahnya, ya. Nah, berpuasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang telah balik. Ya, wajib, artinya wajib ain yang diwajibkan kepada setiap muslim. Nah, baiklah, untuk pembahasan masalah puasa ini, yang pertama, yang bagian A, yang kita bahas adalah ketentuan puasa. Nah, pengertian puasa secara bahasa diterjemahkan dalam bahasa Arab yaitu siam atau asyam, ya, diambil dari akar kata soma yasumu yang artinya menahan atau mengekang. Nah, sedangkan secara istilah puasa adalah suatu bentuk aktivitas atau kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dan lain-lain yang dapat membatalkan puasa dengan disengaja atau niat terlebih dahulu sejak terbit matahari fajar, subuh hingga matahari terbenam atau maghrib. Gitu, ya. Nah, kewajiban puasa sendiri itu sudah jelas di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah. Berikut firman Allah dalam Al-Quran yang sudah kita asing lagi, ya, mungkin bagi anak-anak insya Allah hafal semua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, adapun bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa terdapat ketentuan yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, syarat-syarat puasa. Jadi ada syaratnya. Nah, syarat wajib puasa. Nah, yang pertama adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang sebelum melaksanakan puasa. Nah, seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka ia tidak dibebankan kewajibannya untuk berpuasa. Nah, syarat puasa sebagai berikut. Yang pertama, syarat wajib puasa yang pertama Islam, beragama Islam. Kemudian yang kedua, balik, artinya sudah dewasa, ya bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, ya. Artinya kalau laki-laki itu tanda-tandanya kan sudah pernah mimpi, dalam tanda kutip itu bagaimana. Kemudian kalau perempuan balik itu sudah pernah mengalami menstruasi atau haid atau bulan istilahnya. Kemudian yang ketiga berakal, bukan gila. Kemudian yang keempat mampu berpuasa. Kemudian yang B, syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa itu dianggap sah apabila yang pertama Islam. Nah, kalau bukan Islam tidak sah, ya. Nah, kemudian mumayyiz itu artinya yang sudah beranjak dewasa, ya.
Nah, kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian yang keempat, dalam waktu yang tidak dilarang untuk puasa. Jadi puasa itu memang nanti ada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, hukum puasa. Nah, sedangkan hukum puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika menjalankan ibadah puasa. Hukum puasa ada dua, yaitu yang pertama niat. Nah, niat bersumber dari dalam lubuk hati yang akan orang yang akan berpuasa. Nah, niatnya kan kita sudah tahu kan, biasa kalau niat bulan puasa itu kan dilaksanakan pada saat kita sunnah makan sahur. Nah, nanti bacanya di situ. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu saum goding an adai di syahri ramadhana adi sanati billahi taala. Itu kalau puasa wajib Ramadan. Kemudian yang B, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian yang ketiga, sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama, mengakhiri makan sahur. Jadi sunnah kalau kita makan sahur malam itu, nah, jangan mentang-mentang kita tahan puasa dan makan makan sahur, nanti nggak dapat kita pahala makan sahur. Jadi sunnah makan sahur. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah berbuka puasa jangan ditunda. Jadi sudah bunyi saatnya berbuka puasa, dia ditandai dengan apa? Dengan itu bunyi sirine kan untuk berbuka puasa. Nah, jangan lupa kita segera berbuka dan ditunda. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Sunnah itu hukumnya, ya, berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Kata doanya dibiasakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika afartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian yang keempat, berbuka dengan kurma atau yang manis-manis, itu sunnah. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah. Nah, jadi memperbanyak sedekah ya, namanya memberikan kue untuk orang berbuka, itu salah satu contoh. Kemudian yang ke-6, sholat lail atau sholat malam, termasuk sholat tarawih dan sholat witir. Kemudian yang ke-7, meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela dari perkataan kotor atau dusta. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di samping itu ada hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita perhatikan. Yang jelas, yang membatalkan puasa itu, ya, yang pertama, makan dan minum sengaja. Jadi tidak boleh makan minum sengaja, berarti batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja itu juga batal puasa kita. Kemudian yang ketiga, berhubungan suami istri. Nah, berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Kemudian keluar darah, haid dan nifas. Kemudian yang ke-6 atau F, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, jadi di antara 6 tadi itu adalah hal-hal yang membatalkan puasanya. Kalau salah satunya terjadi pada diri kita, maka batal puasa kita. Nah, kemudian ada hari-hari dilarang berpuasa. Di dalam Islam terdapat hari yang dilarang bagi seorang muslim untuk berpuasa. Nah, di antaranya yang pertama, hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Nah, ini umpamanya kita kan lagi puasa selama sebulan penuh, puasa Ramadan, nanti insya Allah lama lagi ya, lagi dipanjangkan umur. Nah, ketika besoknya sudah menjelang hari raya Idul Fitri, nah pada saat itu haram untuk kita berpuasa. Nah, tidak dibolehkan, haram untuk berpuasa pada saat Syawal. Nah, kemudian yang kedua, hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu tidak boleh juga kita berpuasa pada saat itu. Kemudian yang ketiga, hari raya Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Nah, itu tidak boleh kita berpuasa. Kemudian yang keempat, separuh yang akhir dari bulan Syaban, yaitu berpuasa pada tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya hingga datang bulan Ramadan. Nah, ini itu hari-hari yang dilarang bagi kita untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu memang ada wajib, ada yang sunnah, tetapi ada juga hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Nah, kemudian yang bagian B, pembagian puasa. Nah, puasa itu ada pembagiannya. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh semua orang Islam mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, macam-macamnya. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dikerjakan pada saat bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban bagi setiap orang, bagi setiap individu. Nah, berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang dilaksanakan jika hanya satu orang saja di dalam satu kampung yang melaksanakan, maka terlepaslah yang lainnya. Nah, kalau puasa wajib ini hukumnya adalah wajib ain, wajib individu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang muslim. Nah, kemudian meskipun puasa merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam, namun terdapat beberapa golongan yang diberikan keringanan untuk tidak melaksanakannya. Nah, golongan yang dimaksud itu yang pertama itu ya, yang tidak boleh tidak puasa, orang sakit, yaitu orang yang mengidap penyakit yang membuatnya tidak sanggup berpuasa, itu boleh tidak puasa. Kemudian orang yang bersafar atau melakukan perjalanan jauh sehingga sulit berpuasa, itu nggak apa-apa, dibolehkan berbuka. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah sangat tua dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian yang keempat, wanita hamil dan menyusui.
Kemudian yang kedua atau B, macam puasa, yaitu puasa kafarat. Nah, puasa kafarat disebut dengan puasa tebusan. Nah, puasa tebusan itu adalah puasa sebagai pengganti karena melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam syara. Nah, adapun sebabnya melakukan puasa kafarat antara lain yang pertama, melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, membunuh dengan tidak sengaja. Nah, kemudian yang ketiga, melanggar sumpah atas nama Allah. Kemudian yang keempat, melakukan jihad terhadap istri. Kemudian yang kelima, membunuh binatang saat sedang ihram. Jadi dari kelima di atas kalau kita lakukan maka kita bisa melaksanakan puasa kafarat. Nah, kemudian yang C atau yang ketiga, puasa najar. Puasa najar ialah janji pada diri sendiri untuk hendak berbuat sesuatu kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syara, tetapi karena sudah dinajarkan menjadi wajib untuk dilakukan. Nah, contohnya di sini seorang yang sembuh dari sakit atau cita-citanya tercapai yang binajar untuk puasa beberapa hari. Nah, puasa itu disebut puasa najar dan wajib dilaksanakan apabila yang dikatakan itu benar-benar terjadi dan akan berdosa apabila tidak dilaksanakan. Nah, kemudian yang D atau yang keempat, puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan ujur syar'i. Nah, bepergian jauh, sakit, haid, dan nifas. Nah, puasa qadha ini dilaksanakan mengganti pada hari lain yang jelas sebelum datang bulan puasa yang akan datang. Nah, ini kalau dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi puasa sunnah, yang kedua puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Nah, puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan atau puasa yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah selain puasa wajib. Nah, ini puasa ini hukumnya sunnah. Kalau sunnah dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dilaksanakan tidak mendapat apa-apa. Nah, contohnya puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Nah, puasa ini dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 dalam bulan Hijriyah. Ya, yang bulan Hijriyah itu kan bulan Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Saban, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya kan, dan seterusnya. Nah, kemudian puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa yang dikerjakan setiap hari Senin dan Kamis dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, maksudnya sehari puasa dan sehari berbuka. Nah, kemudian puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan pada 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Nah, puasa Syawal yang dilaksanakan secara terpisah-pisah. Nah, tidak harus berturut-turut, namun lebih baik dilakukan secara berturut-turut karena itu lebih utama. Kemudian puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana saat jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, kita ini sunnah melaksanakan puasa Arafah bagi orang muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian puasa Tasu'a dan Asyura. Nah, puasa sunnah Tasu'a merupakan puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Nah, sebagai penyelisih kaum Yahudi. Nah, sedangkan puasa sunnah Asyura adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian yang ke-7, puasa bulan Syaban. Nah, bulan Syaban adalah bulan yang disukai Rasulullah untuk memperbanyak puasa sunnah. Nah, dalam bulan ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Bahkan beliau hampir puasa selama 9 penuh, kecuali 1 hari atau 2 hari akhir bulan tidak menyamai puasa Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hikmah puasa. Nah, hikmah puasa di sini yang pertama meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang bertakwa. Ya, jadi tujuannya adalah takwa seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Artinya sehingga menjadi orang yang takwa. Ya, akan lihat bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Jadi menumbuhkan rasa solidaritas, karena kita berpuasa kita dapat merasakan bagaimana rasanya kita tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang berpuasa terdidik menahan lapar, dahaga, dan keinginan. Nah, kemudian yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsu. Itu hikmah puasa. Kemudian yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik. Kemudian yang keenam,
mengistirahatkan organ-organ di dalam tubuh. Dengan berpuasa kita mengistirahatkan ya organ-organ yang dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang terakhir menyehatkan jasmani dan rohani. Jadi dengan berpuasa insya Allah kita akan sehat jasmani dan rohani. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan yang baru ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ibadah puasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terlebih lagi bulan puasa Ramadan tidak lama lagi akan tiba. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, panjang umur, bertemu pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.